Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa Hang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah Nabi kita Al-Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tema yang kita akan sampaikan bagaimana sepak terjang Rasul di dalam menyebarkan Islam, khususnya di kota Madinah. Kita tahu bahwa kota Madinah adalah kota suci kedua setelah Mekah Al-Mukarramah. Banyak sejarah yang terdapat di kota ini. Wajar saja karena Nabi SAW membangun ibu kota pertama kali di kota yang suci ini, Madinah Al-Munawwarah. Sebelum kedatangan Nabi SAW ke kota yang suci Madinah ini, Madinah berbeda dengan Mekah, baik secara ekonomi, hubungan sosial, dan yang lainnya, sampai kepada masalah kesehatan. Karena kota Madinah ini dikenal banyak wabah sebelum datang Nabi SAW. Salah satunya adalah Humma Yathrib, demam yang tinggi yang selalu menimpa penduduk Yathrib. Bahkan ayahanda Nabi SAW sendiri meninggal disebabkan kena wabah Humma Yathrib. Bahkan para sahabat Nabi SAW ketika hijrah pertama kali ke kota Madinah, banyak yang terkena demam tinggi kota Yathrib ini, seperti Bilal bin Rabah, sampai pingsan berkali-kali. Artinya secara kesehatan kurang baik, berbeda dengan kota Mekah. Kemudian secara ekonomi, penduduk Madinah itu banyak orang yang susah kala itu. Makanya ketika ada 6 orang pertama kali masuk Islam datang kepada Nabi SAW sewaktu Rasul SAW di Mekah, mereka mengeluhkan kondisi kota mereka. Mereka mengatakan, kami sudah lelah, sudah letih. Karena faktornya banyak, salah satunya faktor ekonomi. Dan lebih daripada itu, faktor sosial, di mana penduduk Madinah itu suka perang. Baik antar kabilah orang-orang Khazraj dan Aus, ataupun orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qunaiqah, ataupun Bani Quraidah. Terutama orang-orang Arab. Karena kita tahu bahwa kabilah Khazraj yang menempati kota Madinah dan juga kabilah Aus itu sama-sama berasal dari Yaman. Mereka datang dari Yaman meminta suaka, kemudian tinggal di kota Madinah. Kemudian mereka saling perang. Mereka memiliki watak yang sangat keras. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini maka Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan kota Madinah, karena sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam
kalau tidak salah 3 tahun sebelum hijrahnya Rasul, terjadi perang hebat antara Khazraj dan Aus. Bahkan darah ditumpahkan di situ. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menganggap bahwa kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah itu merupakan hadiah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa orang yang sedang berperang dikatakan hadiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kelak setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka mereka sudah lelah, sudah letih, ingin cari jalan keluar, ingin damai, ingin hidup tenang. Dan solusinya ada di kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai pembaharu umat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah, berusaha untuk menenangkan mereka dan mengatakan, kenapa kalian mesti berperang? Sementara jalan yang kita lalui jalan yang sama, pasar yang kita berjual beli juga pasar yang sama, sumur yang kita ambil sumbernya juga sumur yang sama. Kenapa kita tidak bersatu? Membuat sebuah negara berbasis kota dan kita hidup berdampingan untuk tidak saling menyerang. Maka tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pancaran akhlak yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melembutkan hati-hati penduduk Madinah. Bukan hanya orang-orang Khazraj dan Aus, begitu juga orang-orang Yahudi sepakat untuk membuat negara berbasis kota yang kemudian ditulis bulir-bulir kesepakatan untuk saling melindungi, saling menolong, dan saling membantu sampai dikenal dengan Piagam Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik yang pertama kali yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai saja dari Mekah ke Madinah adalah membangun sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Masjid yang ma'ruf di daerah Quba sebelum Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengikat manusia dengan hablum minallah, menambatkan diri dulu kepada Allah Azza wa Jalla sebelum hablum minan nas, sebelum hubungan sesama manusia. Karena kita tahu bahwa apabila hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan baik hubungan kita dengan manusia. Dan dua perkara ini tidak bisa dilepaskan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai beberapa hari di Kuba membangun masjid yang kemudian beranjak ke kota Madinah dan akhirnya juga membangun Masjid Nabi yang kita kenal hari ini Masjid Nabawi. Dua masjid ini yang kemudian menjadi poros perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena segala aktivitas apapun dilakukan di masjid. Bukan hanya belajar, sampai kepada latihan perang, membina manusia dalam ekonomi dan begitu seterusnya. Semua di masjid. Jadi masjid itu merupakan markas, pusat pelatihan. Pelatihan apa saja. Dan dari masjid inilah keluar orang-orang hebat, baik pakar ekonomi, pakar jihad, pakar-pakar yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa masjid ini bisa untuk membina umat. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membangun tempat ibadah, maka Nabi SAW melihat masyarakat Madinah itu suka berperang. Karena sekali lagi sebelum datangnya Nabi SAW, Khazraj dan Aus itu selalu berperang. Dan perang terakhir 3 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW banyak menumpahkan darah. Maka Nabi SAW ingin merekatkan hati mereka, ingin mempersaudarakan hati mereka. Maka langkah yang kedua yang dilakukan Nabi SAW
adalah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Maka masyhur dalam sejarah, di antara yang dilakukan Nabi SAW untuk mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, bahwa apabila Nabi SAW sudah mempersaudarakan dua manusia itu, Ansar dan Muhajirin, maka mereka telah menjadi saudara bukan hanya seiman, tetapi seolah-olah mereka diibaratkan keluarga. Karena seandainya salah seorang di antara mereka meninggal, maka mereka harus mewariskan hartanya kepada yang lainnya. Walaupun kemudian hukum ini dihapus setelah perang Badar, yang ada saling membantu. Salah satu kisah yang masyhur adalah kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Abdurrahman ini orang kaya, pembisnis ulung. Tetapi ketika datang ke kota Madinah, hartanya semua habis dirampas orang-orang musyrik, sehingga tinggal pakaian yang melekat di badan dan pedang yang dibawanya. Maka datanglah Nabi SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi. Subhanallah, persaudaraan seiman melahirkan pengorbanan yang luar biasa. Kata Sa'd, Abdurrahman, aku memiliki dua rumah, ambil salah satunya. Aku memiliki dua kebun yang sangat luas penuh dengan kurma dan siap panen, ambil salah satunya. Aku memiliki beberapa istri, pandanglah mereka. Karena ketika itu belum ada ayat hijab. Mana yang kau lebih sukai, ku ceraikan dia, tunggu masa idahnya, nikahlah dia dengan mantan istriku. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak dan mengatakan, barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq, tunjukkan pasar kepadaku. Maka begitulah sahabat satu dengan yang lainnya dipersaudarakan oleh Nabi SAW, sehingga ikatan persaudaraan itu terrajut luar biasa. Maka menjadi sebuah kekuatan, karena bagaimanapun ketika seseorang itu bersatu maka akan kuat, tapi ketika bercerai-berai maka akan lemah. Begitulah Nabi SAW menyusun strategi untuk menyusun kekuatan kaum muslimin dengan cara mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi SAW melihat banyaknya jumlah kaum muslimin, karena memang gabungan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, baik yang bergabung dari Ethiopia, orang-orang yang hijrah pertama kali dan hijrah kedua kemudian pulang bergabung di Madinah, ataupun orang-orang yang dari Mekah. Perintah hijrah menjadikan mereka meninggalkan seluruh harta, kekayaan, bisnis mereka, dan mereka semua gabung di kota Madinah. Belum lagi orang-orang Madinah, sehingga jumlah kaum muslimin begitu banyak. Maka Nabi SAW mulai melirik kepada ekonomi. Diutusnya Abdurrahman bin Auf yang memang pakar dagang, kemudian Uthman bin Affan, Talha, Zubair, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, untuk melihat pasar-pasar yang ada di kota Madinah. Dan kita tahu bahwa pasar-pasar di kota Madinah itu hampir secara keseluruhan dikuasai oleh bangsa Yahudi. Baik pasar kecil ataupun pasar besar, semua dikuasai orang-orang Yahudi, terutama Yahudi Bani Quraiqah. Sampai-sampai pasar terbesar ketika itu di kota Madinah adalah pasar Quraiqah, dinisbatkan kepada kabilah Bani Quraiqah. Maka ketika para sahabat melirik bahwa cara berdagang mereka berbeda dengan cara berdagang orang-orang Mekah, mereka cenderung curang, memainkan riba, menipu, zalim, itu sudah biasa di pasar-pasar itu. Makanya turun surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanahum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang mutaffif, apabila
dia selaku pembeli maka dia ingin meminta tambahan. Kalau dia selaku penjual maka dia mengurang-urang timbangan. Itu berlaku di kota Madinah. Maka Nabi SAW melihat banyak kecurangan di pasar-pasar itu, dan itu sangat merugikan kaum muslimin. Maka Nabi SAW ingin membangun ekonomi Islam yang berbeda dengan ekonomi orang-orang kafir. Maka mulailah Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Kita tahu bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan orang-orang muhajirin untuk menjadi petani. Berbeda dengan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah yang memang mereka sudah jadi petani. Itulah yang menjadi kekalahan ekonomi kaum muslimin, karena orang-orang musyrik Arab sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah dan sebelum mereka masuk Islam dari kalangan Khazraj dan Aus, mereka adalah para petani. Sementara ekonomi dipegang orang-orang Yahudi. Dunia perdagangan dipegang oleh mereka, sehingga kehidupan mereka susah. Makanya Nabi SAW menghadapi kaum yang susah, dan itu lebih mudah bagi Rasul menyampaikan hidayah. Karena kalau seandainya kita bandingkan penduduk Mekah dengan kota Madinah, Mekah ini sudah terbiasa senang, terbiasa mewah, karena mereka para peniaga. Sehingga 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah itu susah orang masuk Islam, karena mereka sudah terbiasa senang. Tetapi kota Madinah berbeda, orang-orang Ansar itu orang-orang susah-susah, makanya mudah untuk disampaikan hidayah kepada mereka. Dan ini strategi Nabi SAW. Maka mulailah, karena Nabi SAW ketika orang-orang Ansar, contoh saja tadi Abdurrahman bin Auf, ditawari tanah, kebun kurma, tapi menolak. Karena memang bukan pakarnya di situ. Karena orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah itu semua pakar ekonomi. Jadi sahabat Nabi SAW yang ada di kota Mekah itu bukan hanya seorang pedagang, tapi juga konsultan dagang. Lihat Abdurrahman bin Auf, tidak memiliki modal 1 sen pun. Dia hanya mengatakan kepada Sa'd bin Rabi, tunjukkan pasar kepadaku. Kemudian dia masuk kepada pasar, padahal itu pasar Yahudi, dan dia orang baru, orang asing, tapi dengan kepakarannya terhadap ekonomi, sebentar saja Abdurrahman bin Auf sudah bisa memainkan bisnisnya di pasar Yahudi itu dan mendapatkan keuntungan dan langsung menikah dengan wanita Ansar. Luar biasa, ya. Maka Nabi SAW ingin membangun ekonomi, karena melihat orang-orang Mekah itu mereka para peniaga, sementara orang Madinah para petani. Biarlah dibedakan, karena Rasul melihat, memandang ke depan. Karena petani itu terikat, berbeda dengan pedagang. Maka Nabi SAW mulai membangun pasar yang ketika itu pasarnya berdekatan dengan pasar seorang Yahudi namanya Ka'ab ibn Ashraf. Buat pasar Rasul, pakai tenda-tenda gitu. Rupanya Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi, marah dan mengamuk. Sampai akhirnya pasar itu dihancurkan, tenda-tenda dihancurkan oleh Ka'ab bin Ashraf. Tapi Nabi SAW terdiam saja, karena memang kaum muslimin belum kuat kala itu. Akhirnya Nabi SAW mendapatkan wakaf kembali dari seorang Ansar, tanah yang sangat luas, di mana tanah ini berhadapan dengan pasarnya Bani Qunaiqah. Maka Nabi SAW melihat strategi yang luar biasa, kondisi tanah yang berdekatan dengan pasar Bani Qunaiqah, langsung Nabi mengatakan, "Hadza suqukum," ini pasar kalian, ini pasar kalian. Maka Nabi SAW mulailah menancapkan tenda-tendanya, kemudian memberi nasihat aturan-aturan yang berlaku di pasar itu, seperti tidak saling melemahkan, menyempitkan, dan tidak ada bayaran, tidak ada pajak, tidak ada sewa menyewa. Siapa yang datang duluan maka dia berhak untuk berjual di situ. Maka Nabi SAW kemudian membuat aturan macam-macam sesuai dengan syariat Islam. Mulailah orang-orang muhajirin yang memang pakar-pakar ekonomi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talhah ibn Ubaidillah,
dan banyak lagi para sahabat yang pakar-pakar dagang memainkan ekonominya di pasar yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Subhanallah, dalam waktu yang sangat singkat, lebih kurang 2 tahun, maka pasar Yahudi langsung kolab, gulung tikar, tidak sanggup melawan pasar kaum muslimin. Apa faktornya? Kata para ulama 2. Pertama, karena di pasar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipraktekkan syariat Islam. Bagaimana indahnya Islam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang memberikan kelapangan saat dia menjadi penjual dan memberikan kelapangan saat dia menjadi pembeli. Akhlak yang luar biasa. Pasar yang berisi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Betul-betul saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mengembangkan sayap dan mampu menghancurkan ekonomi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, karena syariat Islam tegak di situ. Yang kedua, karena ada faktor politik. Nabi SAW betul-betul memainkan politik syariah, politik yang syar'i sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang sudah diserap oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tahu bahwa kalau seandainya tidak dipegang, maka selamanya kaum muslimin akan lemah. Lihat hari ini, siapa yang menguasai ekonomi, dialah yang menguasai dunia. Dan para sahabat piawai dalam hal itu. Lihat peristiwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melobi untuk membeli sumur orang Yahudi. Ketika para sahabat Nabi SAW tertekan, setiap hari harus membeli air dari orang Yahudi. Banyak sumur tapi tidak layak dikonsumsi, kecuali satu sumur milik orang Yahudi. Semua orang mengambil air dari situ untuk diminum, dan kaum muslimin harus membayar. Sementara setiap hari naik harganya dan setiap hari naik harganya, dan kebutuhan kaum muslimin semakin banyak, sehingga menguntungkan sekali bagi orang Yahudi. Maka Nabi SAW melihat tertindasnya kaum muslimin dalam masalah air bersih ini. Nabi SAW kemudian menawarkan kepada para sahabatnya, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Barang siapa yang mampu membeli sumur rumah, maka aku jamin dia masuk surga. Faqama Utsman. Maka Utsman berdiri dan mengatakan, fashtaraituha, biar saya yang membelinya wahai Rasul. Maka Utsman pun kemudian mengeluarkan banyak biaya untuk membeli sumur. Masalahnya bukan persoalan uang. Uang bisa dicari, tapi sumur ini tidak mau dijual oleh orang Yahudi. Walaupun Anda punya uang banyak, kalau barang itu tidak mau dijual, bagaimana cara membelinya? Tapi dengan politik, dengan kepiawaian Utsman bin Affan, dengan lobi-lobi yang luar biasa, akhirnya orang Yahudi itu menyerah dan memberikan separuh waktunya digratiskan bagi Utsman bin Affan. Umpamanya dari pagi sampai siang digratiskan bagi Utsman, dan dari siang sampai sore disuruh bayar untuk mengambil air. Maka di waktu gratis inilah Utsman bin Affan menyuruhkan kepada kaum muslimin, ambillah air, itu waktuku, dan jangan mengambil air di luar waktuku. Maka berbondong-bondong kaum muslimin baik dari kalangan muhajir dan ansar mengambil air bersih, menyetok banyak-banyak, sehingga ketika waktu habis, giliran waktunya orang-orang Yahudi, maka tidak ada satupun yang membeli. Hancurlah ekonomi Yahudi ini. Akhirnya kemudian Utsman datang kembali dan akhirnya membeli semua sumur Yahudi ini dan mutlak milik kaum muslimin. Begitulah cara meruntuhkan ekonomi ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mulai menata ekonomi, memilah-milah. Orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, mereka terbiasa dengan tani. Maka Nabi membiarkan mereka untuk bercocok tanam. Tapi orang-orang Muhajirin terbiasa dengan dagang. Karena memang kebiasaan mereka diabadikan dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisyin
ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka rihlah, berjalan ke sana kemari di musim panas dan dingin untuk berniaga dan mengalir darah perdagangan kepada para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya mereka bisa memainkan dan mampu mengalahkan ekonomi orang kafir Yahudi yang ada di kota Madinah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka pasar Yahudi tumbang dan pasar kaum muslimin berhasil mendominasi seluruh pasar-pasar di kota Madinah. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian berusaha untuk mengembangkan ekonomi Islam dengan membangun banyak pasar, maka mulailah kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah kuat secara jumlah, kuat secara ekonomi, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk jihad. Maka Nabi SAW merintahkan para sahabatnya untuk berjihad, baik jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimati sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidun yudhkaru fiha ismullahi katsira walan yansurannallah man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz." Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwa mereka orang-orang yang dizalimi. Setelah kemudian turun ayat ini, karena mereka senantiasa diganggu orang-orang Mekah, dizalimi sejak mereka diusir dari Mekah kemudian hijrah ke kota Madinah, sampai akhirnya Allah izinkan mereka untuk berperang melawan mereka. Maka akhirnya kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai mensyariatkan jihad. Dan jihad yang pertama adalah perang Badar. Perang yang menentukan antara hak dan yang batil. Perang yang menentukan disembah dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada." Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, kau tidak akan ada yang menyembah lagi di permukaan bumi ini. Maka Nabi SAW mulailah kemudian menjalankan perintah jihad, berperang di Badar, berperang di Uhud, berperang di Tabuk, dan perang-perang yang lainnya. Maka dengan jihad inilah akhirnya tegaklah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Nabi SAW bisa menguasai bukan hanya seluruh kota Madinah dengan mengusir orang-orang Yahudi yang berkhianat, sampai kepada mampu merebut kembali kota Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang pertolongan dan pembukaan kota Mekah, kau lihat manusia datang berbondong-bondong memeluk agama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Ya. Maka dari situ akhirnya Islam menyebar ke seantero dunia, mulai dari kota Madinah, pembukaan kota Mekah, kemudian pembukaan kota-kota di sekitarnya, sampai ke Taif, sampai di zaman Abu Bakar mulai mengembangkan sayap, sampai di zaman Umar berhasil menaklukkan Persia, dan sampai hari ini Islam menyebar ke seantero dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara secara singkat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memainkan perannya untuk menyebarkan Islam di kota yang sangat suci Madinah Al-Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Karena juga waktu yang sangat singkat, tidak mungkin juga sejarah ini panjang. Cuma saya ambil kutipan-kutipan yang singkat
untuk menambah wawasan kita akan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiik Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan berkah pagi kali ini. Tentu saja para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, banyak sekali yang bisa kita ambil faedah dari apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik, pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, disilakan bagi Anda yang ingin bergabung bertanya kepada Al-Ustaz, Anda bisa menghubungi kami, bisa menelpon secara langsung ke 0811 7006 106 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081 803 106 106. Ada pertanyaan yang sudah masuk nih Ustaz berkaitan dengan timbangan ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Inayah di Pasar Jodoh Batam. Apa hukuman bagi pedagang yang suka mencurangi timbangan ini Ustaz? Ya, alhamdulillah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wailun lil mutaffifin. Wailun, salah satu penafsirannya adalah wadin fi jahannam, syadidul qa'ri, syadidun natani, wa syadidul zulmi. Jadi wailun itu salah satu penafsirannya adalah sebuah lembah yang berada di neraka jahannam, sangat dalam, sangat bau, dan sangat gelap. Sampai-sampai jahannam sendiri ketakutan dengan lembahnya sendiri. Bagi siapa lembah jahannam ini? Al-mutaffif, bagi orang yang suka mengurang-ngurang. Kalau dia statusnya pembeli, dia minta ditambah, mengurangi hak penjual. Kalau dia sebagai penjual, dia berusaha mengurang-ngurang timbangan, takaran, dan literan, mengurangi hak pembeli. Itulah mutaffif. Nabi SAW ketika menasihati orang-orang muhajirin, kata Nabi SAW, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ingat 5 perkara, jangan sampai menimpa kalian, dan kalau sampai menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kata Nabi SAW, lam yanqusul mikyala wal mizan illa uhidu bis sinin wa syiddatul maunati wa jawri sultan. Kata Nabi SAW, tidaklah kalian curang dalam jual beli, suka mengurang-urang takaran, menukar-nukar timbangan, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, kecuali akan dikuasakan kepada kalian 3 azab. Pertama, akan dikirim paceklik yang hebat kepada kalian. Yang kedua, akan disusahkan ekonomi kalian. Yang ketiga, akan dikirim pemimpin-pemimpin yang zalim kepada kalian. La haula wala quwata illa billah. Lihat dari 2 dalil ini, Quran dan hadis Nabi SAW, cukup bagi kita. Bahaya orang yang suka mengurang-urang timbangan ini. Bahkan ketika sebagian para sahabat Nabi SAW di zaman itu diperintahkan Nabi SAW untuk jujur dalam jual beli, karena bagaimanapun Rasul mengatakan at-tajirus saduq ma'an nabiyina wasyuhada wassalihin yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur itu bersama para nabi, bersama para syuhada, dan bersama orang-orang saleh nanti pada hari kiamat di surga. Ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita kemudian tidak menyaingi orang-orang Yahudi dalam berjual beli, maka untung kami akan semakin sedikit dan untung mereka besar. Bagaimana caranya kita menaikkan untung kita? Kalau kita tidak curang, maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu lebihkan takaranmu. Sahabat heran, karena begini, pas takaran saja untungnya sedikit, gimana dilebihkan takarannya? Makin sedikit untungnya. Logikanya kan seperti itu. Tapi para sahabat tidak paham di balik perkataan Rasul, tambah lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan.
Jadi ketika Anda seorang pedagang, kemudian Anda menjual beras, menjual buah-buahan, ada orang yang membeli 1 kilo, Anda tambah lagi 1 on. Berarti hakikatnya Anda sedang membuka pintu rizki dengan cara sedekah. Dengan cara sedekah. Tapi kalau Anda harusnya 1 kilo kemudian Anda kurangi, itu kan, berarti Anda sedang menutup pintu sedekah. Dan pintu sedekah berarti Anda menutup pintu rizki. Maka paradigma kapitalis berbeda dengan paradigma Al-Quran. Ya, kalau paradigma kapitalis ya, bagaimana caranya untung sekecil-kecilnya, kemudian modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Sehingga mereka yang penting untung bahasanya. Mau curang, mau ini, mau itu, itulah kapitalis. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang secara nalar terkadang tidak masuk di akal. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dzu fadlin azim. Dialah pemilik karunia yang banyak. Kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak terhingga. Terkadang Allah memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, yang kita tidak tahu. Salah satunya bukalah pintu itu dengan sedekah. Tambahlah dagangan itu. Ya, kalau Anda jual duku, jual salak, jual jeruk, ada orang beli 1 kilo, tambah 1 biji, 2 biji. Niatkan sedekah, ya, supaya pintu rezeki dibuka lebar-lebar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka bahaya orang yang mengurang-urang timbangan, takaran, dan ini bahayanya bukan hanya Anda selaku pedagang saja, tapi kalau musibah itu datang, maka membahayakan semua orang. Karena Nabi SAW mengatakan, lam yangkusul mikyala wal mizan, ketika mereka mengurang-urang takaran dan timbangan, illa itu, kecuali mereka akan diadab bisinin dengan paceklik. Tidak turun hujan, hujan akan susah turun, bahayakan orang ramai. Ya, wasyiddatul mauna, susah ekonomi. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala akan sulitkan ekonomi bagi kaum muslimin. Bahkan lebih dari itu, wajauri sultan, akan dikirim kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Ibu Inayah di Pasar Jodoh Batam. Baik, pertanyaan berikut datang dari Rifai di Batu Ampar. Ustadz, apakah seseorang yang mencari nafkah untuk keluarganya itu adalah termasuk jihad fi sabilillah? Dan apakah jika dia mengalami kecelakaan sampai meninggal termasuk mati syahid? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa Nabi SAW pernah ditanya soal nafkah terbaik. Infak dan sedekah itu kan banyak asnafnya. Orang miskin juga layak disedekahi. Anak-anak yatim layak disedekahi. Janda-janda miskin layak disedekahi. Intinya sedekah itu banyak pintu-pintunya. Tapi ketika Nabi SAW menyebutkan tentang sedekah seorang laki-laki kepada keluarga, maka Nabi SAW mengatakan itulah sedekah terbaik dari seluruh sedekah yang ada. Jadi kalau seorang suami memberikan sedekah kepada anak istrinya, maka itu bagian daripada sedekah terbaik. Apakah seorang suami yang mencari nafkah itu bagian daripada jihad? Iya, kalau Anda niatkan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan hak dan kewajiban seorang suami yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, bahwa kewajiban suami itu memberikan nafkah karena Allah telah lebihkan kecerdasan dan kekuatan, berbeda dengan perempuan. Anda niatkan keluar karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Kalau itu yang terjadi, betul-betul Anda ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak melalaikan syariat dalam mencari rizki, menjaga yang halal, menjaga cari rizki yang baik, gitu kan. Maka seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan meninggal dunia saat mencari rizki, maka insya Allah itu bagian daripada jihad di jalan Allah azza wa jalla. Tapi tentu hukumnya tidak sama dengan orang yang
mati syahid di jalan Allah Azza wa Jal dalam perang, ya, karena itu syahid dunia akhirat, ya. Tapi Anda hanya dikategorikan syahid dunia saja, ya, syahid akhirat saja maksudnya, bukan syahid dunia. Anda dikategorikan mati syahid, ya, syahid akhirat bukan syahid dunia. Sebab kalau syahid akhirat dunia, maka ya seperti orang yang perang di jalan Allah, mereka tidak dimandikan, mereka tidak disolatkan, mereka langsung dikuburkan dengan darah-darahnya supaya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Anda kalau memang betul niatnya karena Allah untuk mengurusi keluarga, maka Anda sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah takdirkan Anda meninggal saat mencari nafkah dengan tidak mengindahkan dengan menjalankan syariat Allah, artinya ketika Anda bekerja Anda tetap melaksanakan sholat, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, tawakal dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allah takdirkan meninggal dunia, apakah Anda di jalan Allah? Ya, Anda mati syahid, syahid akhirat maksudnya, bukan syahid dunia. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Rifai di Batu Ampar. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, bermanfaat bagi Anda dan juga bagi kita semuanya. Pertanyaan terakhir nih Ustaz, dari Ibu Nur Hilda di Singapura nih Ustaz. Memperbanyak untung, apakah hal yang dilarang nih Ustaz? Semisal di warung lain menjual dengan keuntungan 5.000 dan di suatu toko mengambil untung 7.000 sampai 8.000 nih Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya mengambil untung sebanyak-banyaknya, selama tidak menyelisih kaidah dagang jual beli dalam Islam, tidak ada masalah. Cuman kalau mengambil untung dengan cara zalim seperti ihtikar umpamanya, menimbun, ya, dan itu tradisi orang-orang kafir, itu ekonomi kapitalis seperti itu, ya. Ihtikar itu menimbun, ketika banyak barang dia ambil, ketika tidak ada barang dia keluarkan, timbun dulu baru dikeluarkan supaya dapat untung banyak. Itu tidak boleh menzalimi orang lain, ya. Tapi kalau seandainya memang Anda ini piawai dalam berjual, dalam berniaga, mengambil untung tanpa menyelisih syariat jual beli, tidak ada masalah, ya. Masalahnya Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba wa samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati orang yang melapangkan saat menjadi penjual dan melapangkan saat menjadi pembeli. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an ditanya tentang rahasia kekayaanmu, dari mana? Utsman itu kaya raya. Ketika di Madinah orang paling kaya Utsman itu. Makanya kenapa dia bisa membeli sumur Yahudi, dia bisa mendanai perang Tabuk, ya, dia bisa meluaskan Masjid Nabawi. Luar biasa kekayaannya Utsman bin Affan itu. Jadi ada orang bertanya kepada Utsman, ya Utsman, ya, masyirul ghina, apa rahasia kayamu? Ya, kok kamu bisa kaya gitu kan? Maka lihat, salah satu petikan ucapan Utsman mengatakan, fa inni u'alijuhu wa unammi wala azdari ribhan wala ashtari syaikhan wa ja'altu ra'saini. Lihat perkataan Utsman. Dia mengatakan, rahasia kekayaanku yang pertama karena aku terjun langsung dalam bisnis itu. Aku tidak mewakilkan kepada orang. Aku terjun langsung, aku pegang langsung bisnis itu. Supaya punya pengalaman. Ya, tidak langsung merekrut karyawan gitu maksudnya. Yang kedua, wa unamil, aku kembangkan. Maksudnya aku kembangkan itu, kalau mendapatkan keuntungan ku bagi 3. Sepertiganya untuk modal, sepertiganya untuk makan keluarganya, dan sepertiganya disedekahkan. Kemudian yang ketiga, wala azdari ribahan, aku tidak banyak mengambil untung. Aku tidak banyak mengambil untung, artinya aku tidak meremehkan untung sekecil apapun. Yang penting untung, ya. Karena terkadang saya punya barang, ditawar orang, sudah untung, kadang-kadang nggak mau dijual, nunggu ada pembeli lain supaya untungnya lebih banyak. Karena ada orang seperti itu, menyusahkan diri. Yang penting ada untung, tetapi juga jangan meremehkan untung sekecil apapun. Wala ashtari syaikhan, aku tidak mengambil produk-produk lama, aku membeli produk-produk baru. Karena terkadang orang kalau contoh saja sayuran gitu kan, kalau sudah
sudah siang, sudah nggak layu. Kadang-kadang ada yang seger nggak gitu bahasanya. Artinya kata Utsman, saya membeli produk-produk baru, saya nggak menjual produk-produk lama. Kemudian waja'altu ra'sa ra'sain, terkadang aku menjadikan satu modal menjadi dua modal. Seperti kalau punya tanah satu kapling dibelah jadi dua gitu kan. Jadi dua kapling walaupun kecil-kecil meterannya kan, tapi kan jadi dua kapling, mungkin harganya akan lebih dapat untung banyak dibandingkan hanya dijual satu kapling. Intinya bahwa itu contoh-contoh saja. Tapi salah satu perkataan Utsman dan juga persis seperti Abdurrahman bin Auf ketika ditanya, dari mana kekayaanmu? Dia mengatakan, karena aku tidak pernah mengambil untung banyak. Itu rahasia dagang, itu sahabat Nabi gitu ya. Ya, sebab banyak juga peristiwa, ada jual mobil, udah ditawar, untungnya sudah ada tuh. Tapi kadang-kadang ditahan-tahan, akhirnya lama-lama nggak kejual, malah akhirnya asal ya sudahlah yang penting laku. Itu kan banyak terjadi. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Rasul tidak mengambil untung banyak, makanya kemudian cepat habis dagangannya dan cepat berputar. Dan itu pula yang disukai penduduk Syam ketika Nabi SAW menjual produk Mekah kepada mereka. Ataupun sebaliknya, disukai oleh penduduk Quraisy ketika Rasul menjual produk-produk Syam, karena Rasul tidak banyak mengambil untung banyak. Tapi pada dasarnya mengambil untung itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita melihat bagaimana bisnis Rasul dan para sahabatnya, tidak demikian gitu maksudnya ya. Wallahu a'lam bishawab.